Ledakan dahsyat kembali terjadi di posisi angkatan bersenjata Ukraina baru-baru ini. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 Oktober 2024. Tepatnya di wilayah Volchansk, pasukan Ukraina kembali harus menerima kerugian besar. Posisi mereka luluh lantak setelah diterjang serangan amunisi ODAP 1500 dengan UMPC dari Rusia. Seperti yang terlihat dalam rekaman, serangan tersebut ciptakan ledakan yang spektakuler pada kubu Zelensky sehingga dapat dipastikan tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan setelah serangan ini. Cuplikan dari kamera seorang pejuang detasemen sabotase dan pengintaian Persatuan Relawan Donbas baru-baru ini viral. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana menegangkannya aksi baku tembak antara kubu Rusia dan Ukraina. Meski dari kejauhan, pejuang kubu Moskow tetap berhasil membisikkan tembakannya pada posisi tentara Ukraina. Tak jarang pejuang Rusia juga menerima serangan balasan, namun berhasil dihalau secara langsung oleh pasukan Rusia. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Группа, третья группа, 2 человека к нам на эвакуацию, 2 человека к нам. 300. Оттягиваемся! Иду! Бля, еще один бросник! Бах его! 25 пиздуй! Да, урус на приеме! Утягивайте его! Куда уебал, блядь? Я! Блять! Сука! Пизда! Да. Меня уебало? Уебало. Уебало мне. Брос, пидорас. А? Пока мы. На. Отходим, оттягиваемся. Ага, нога целая. Nggak целая. Bom udara Rusia menyerang konsentrasi personel militer Ukraina lainnya di wilayah perbatasan Kursk.
Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 Oktober 2024. Pasukan pertahanan Rusia benar-benar menciptakan neraka bagi kelompok militer Ukraina. FAB 3000 dan 3 FAB 1500 dari Rusia mencabik-cabik personel militer Ukraina yang mencoba menyerang tanah Rusia. Dapat terlihat dalam rekaman ledakan demi ledakan terjadi secara beruntun. Peristiwa ini viral dan disebut-sebut memberikan kerugian yang signifikan pada kubu Zelensky. Ukraina mengirimkan tank ke wilayah Kursk, sementara kota-kota Ukraina di Donbas menjadi lebih rentan. Dalam video dari Federasi Rusia yang diterbitkan pada akhir pekan, terlihat STR-122 Swedia dan Leopard 2A6 Jerman. Ini adalah beberapa mobil terbaik di gudang senjata Ukraina. Ukraina menerima total 10 STR-F122 dari Swedia dan 21 Leopard 2A6 dari Jerman dan Portugal, semuanya pada tahun 2023. Dalam video tersebut, salah satu tank sedang menarik T-72 yang rusak ketika ada sesuatu yang meledak di atasnya. Tangke terus bergerak. Semua ini terjadi di perbatasan di selatan pemukiman jalur baru wilayah Kursk. Ada bukti bahwa salah satu tank tersebut telah hilang di wilayah Kursk bulan lalu. Dalam video itu, terbakar setelah drone FPV tiba. Forbes menyatakan keraguan bahwa Ukraina akan menerima lebih banyak mobil seperti itu. Kesediaan para komandan Ukraina untuk mempertaruhkan STR-F122 dan Leopard 2A6 terakhir mereka di Kursk menunjukkan pentingnya mereka menganggap invasi Ukraina di wilayah tersebut. Upaya invasi ini merugikan Ukraina dan merugikan kota-kota di Donbas. Salah satu titik penempatan sementara tentara Ukraina di Sumi di rudal Rusia. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Kamis 3 Oktober 2024. Ledakan dahsyat akibat hantaman akurat rudal terekam jelas drone pengintai Rusia. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan menggunakan modul perencanaan dan koreksi universal terhadap titik penempatan sementara Brigade Pertahanan Teritorial Terpisah ke-106 Angkatan Bersenjata Ukraina.
Adapun lokasi penyerangan berada di pemukiman Veliki Bobrik, 19 km tenggara kota Sumi. Akibat serangan tersebut, peralatan mobil hingga 30 personel Ukraina diklaim hancur. Seakan tak mau memberi ampun, militer Ukraina kembali mengirim belasan drone ke parit pasukan Rusia di Kharkiv. Rekamannya diunggah di Telegram militer Ukraina pada Kamis 3 Oktober 2024. Tampak belasan drone meluncur akurat. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina menyerang dengan drone berbahan peledak. Kami melanjutkan pemusnahan orang Rusia dengan bantuan drone dari divisi serangan ketiga di wilayah Kharkiv. Jelas narasi unggahan. Beberapa tembakan tepat sasaran mengenai parit dan drone juga meledak, bahkan di parit terdekat. Menghindari semak-semak tanpa sekrup dan memukul penghuninya tepat pada target sudah selesai, tulis militer Ukraina. Drone Ukraina menyerang lapangan terbang militer Rusia pada Rabu 2 Oktober 2024 malam hingga Kamis dini hari. Ukraina menargetkan lapangan terbang Boris Glebs di wilayah Voronezh, perbatasan Rusia, kata seorang sumber di Dinas Keamanan Ukraina kepada Newsweek. SBU bersama dengan cabang militer Ukraina lainnya menyerang gedung tempat Rusia menyimpan bom udara berpemandu presisi KAB, kata sumber itu. Militer Ukraina juga menargetkan jet tempur Su-34 dan Su-35 serta lokasi penyimpanan bahan bakar penerbangan di lapangan terbang tersebut. Belum jelas berapa banyak jet yang rusak. Citra satelit menunjukkan 4 kebakaran di daerah tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.